saya tahu dari awal Advent, jadi nyambung gitu. Kalau baru aja ngomong Advent sih, ya. Jadi kayak gitu. Apalagi di 10 hukum Taurat itu, apalagi poinnya? Saya suka kayak Pak Ustadz. Orangnya low, tidak menghujat. Saya suka. Coba, Oke, apalagi? Jempol dua. Nah, sekarang apa lagi di 10 hukum Taurat itu? Ya, ada sedikit Pak yang selalu tadi ada perbincangan masalah itu. Karena ada tertulis di Alkitab adalah lebih duluan seorang pesundal masuk ke dalam surga daripada orang yang mengaku-ngaku mengenal firman gitu. Sebenarnya itu maksudnya, tapi Nora tuh ya, saya nggak suka gaya si Nora tuh selalu bilang-bilang pesundal itu ngapain menghujat-hujat gitu, padahal itu bukan itu maksudnya isi Alkitab itu. Bukan gini, dosa pesundal itu sama dengan dosa perampok kan, sama dengan dosa makan B2, sama makan ya dosa-dosa yang lain sama ya, apa bedanya dengan pesundal? Jadi itu maksud Tuhan, lebih duluan orang yang pesundal ini masuk surga daripada Anda yang munafik. Banyak pendeta-pendeta orang-orang munafik. Nah, di mulutnya berkata firman, tapi orang pesundal itu yang tahu diri, dia orang berdosa, dia tahu diri, dia lebih duluan masuk surga. Itu maksud dari Alkitab itu. Jadi jangan dipelintir sama si Nora, sama si apa tuh, si Anipar itu. Bu, saya nggak mau nggak mau tahu dan nggak mau ambil urusan orang gitu. Yang kita diskusikan aja dari 10 hukum Taurat tadi, poinnya apa lagi? Kata saya kan ada tuh 10 hukum Taurat di Al-Quran saya. Di perjanjian baru Ya. Ibu ada nggak? Ya, Di perjanjian baru Ibu ada nggak? ada dong perjanjian baru. Tapi kan di situ aku datang bukan untuk menghapuskan, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi, bukan membatalkan, oke? Okay? Ya. Tapi kenapa kata Paulus batal? Kenapa? Kata Paulus batal, kenapa? Oh, bukan itu maksudnya bukan batal. Bukan Loh. batal. Bukan. Coba buka Ibu di 2 Efesus 15. Efesus 2 nomor 15. Terus? Bos. Itu maksud Paulus bukan berarti batal, bukan dibatalkan. Ya, arti Terus? Paulus di situ apa ya? Dalam hal batal itu maksudnya saya lupa. PR saya nih Pak. Waduh. Yang Paulus bilang Ya, nggak usah dipaksa. Nggak, kalau nggak jawab sekarang. Bu, saya mau tanya, di Advent itu ada perpuluhan juga nggak? ada apa? Ada perpuluhan juga nggak? Tunggu saya besarkan dulu. Saya volume agak berisik. Saya mau tanya Bu, di Advent itu ada perpuluhan juga nggak? Ada apa? Ada perpuluhan juga nggak? Perpuluhan. Ya. Ada. Oh, ada teman-teman. Oh, Advent ada perpuluhan. Advent lebih konsisten karena itu kewajiban. Tapi kewajiban tidak dipaksakan. Kewajiban dari mana? Ya, artinya kita kesadaran sendiri dari penghasilan kita selama sebulan kita beri 10%. Waduh, Bu, kayak gini Bu, ya. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi, ya. Kagak pernah Yesus mengajarkan, kata Yesus bayarlah perpuluhan. Gak pernah. Perpuluhan itu untuk khusus suku Lewi. Ngapain pendeta ikut-ikutan tarik juga perpuluhan? Nggak nyambung kali. Benar. Zaman dahulu orang-orang Lewi itu nggak bekerja. Mereka hanya khusus pekerjaan di dalam peribadatan, ya kan? Nah, di zaman sekarang
itu orang-orang yang tidak bekerja, dia hanya bekerja di dalam Tuhan, yaitu pendeta. Dia nggak boleh berbisnis, tapi pendeta sekarang banyak yang berbisnis, ya kan? Banyak, justru lebih getol berbisnis daripada orang yang biasa. Nah itu kan salah dia, urusan dia dengan Tuhan. Namun pekerjaan seorang pendeta itu tidak boleh berbisnis yang lain kecuali melayani. Dan itulah secara rohani dia orang Lewi, secara badani orang Lewi zaman dahulu. Kan gak nyambung. Tua kagak nyambung, Bu. Kagak nyambung dikait-kaitkan dia tidak kerja karena melayani Tuhan di gereja. Siapa suruh kan kayak gitu? Ya kan kita sepakati, jemaat yang menyepakati bahwa Iya. dia jadi pendeta. Sudah tahu kalau yang namanya perpuluhan itu untuk suku Lewi, bukan suku pendeta. Kagak nyambung sama sekali. Gini Bu, masalahnya gini ya, perpuluhan yang di perjanjian lama masih berlaku, tapi Taurat kagak berlaku, sunat kagak berlaku. Yang di perjanjian lama yang berlaku itu cuma apa? Perpuluhan, cuma duit yang berlaku. Oh. Sunat Iya. itu boleh, kalau menurut kami boleh iya, boleh tidak. Itu untuk kesehatan, tapi bukan itu yang penting. Hatinya yang itu, yang utama gitu. Kalau urusan duit meskipun perjanjian lama tetap berlaku sampai sekarang ya. Urusan duit perjanjian lama masih berlaku kalau urusan duit. Tapi kalau urusan sakit kayak sunat ya udah dibatalkan. Nah, udah dibatalkan, nggak dikerjakan. Boleh kesehatan. Kami Advent disunat, bagus disunat, nggak masalah. Tapi bukan itu ukuran. Ya, itu nggak ukuran. Kalau seandainya dia nggak sunat, bukan berarti nggak selamat jiwanya. Kalau dia turut hukum Taurat, itu kan masalah kulit, ya kan? Masalah casing. Iya. Casing sih nggak. Tapi itu Gila, perjanjian casing kekal, Bu. Perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham dengan keturunannya. Kok tiba-tiba Paulus membatalkan? Di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berlaku lagi untuknya. Tapi tetap perpuluhan dijalankan ya. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Aduh. Kan kayak gitu. Ketawa sendiri ibunya, teman-teman. Ngerasa dia ketawa sendiri. Terus kayak gimana? Ayo, ibu mau nanya apa lagi? Apa lagi? Kok lanjut, apa yang mau ditanya lagi? Ustaz? Aduh, Apalagi mau apa? ditanya? Iya, apa teman-teman? Saya Apa yang pasti mau menjawab. ditanya lagi? Pasti Apa dijawab ditanya, saya katanya. pasti menjawab. Tadi PR tadi nanti dicariin lu ya. Ya. Efesus 2:15 Saya tadi, itu. kenapa Paulus membatalkan ya? Iya. Di Ya. mana emangnya tertulis kayak gitu? Kan kayak gitu ya, teman-teman. Bu, saya mau tanya, Bu. Kemarin tuh sempat viral saya mengangkat satu konten, satu tema dari kitab Anda gitu. Di Matius 26 nomor 18. Di situ siapa si Anu itu? Siapa? Si Anu itu siapa? Di Matius 26 itu. Baca dulu lah Pak Ustaz. Baca dulu ya. Iya, sabar ya Bu ya. Si Anu, iya, ini aneh-aneh aja kitabnya ada si Anu ya. Ada banyak kitab ibu ini yang aneh-aneh. Bu, nih,
Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah. Siapakah si Anu? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Ini apa ini Bu, kitab kayak gini? Si Anu berarti seseorang lah, Pak. Iya, namanya siapa? Kalau kayak gini Bu, ya. Kalau kayak gini, ya. Saya suruh Ibu Karyana, pergilah ke tengah kota kepada si Anu. Serahkan remote saya kepada si Anu di tengah kota. Itu kan yang menerjemahkan itu, Pak Ustaz. Iya, Yang kira-kira remote saya ini nyampe nggak kepada orang yang saya maksud? seseorang. Ya iya, siapa seseorangnya itu yang saya tanya. Ya, dibaca dong perikopnya, pasti tahu. Nggak ada, sampai 100 kali saya baca itu perikop dah Bu, nggak ada. Ya, berapa tadi Matius? Matius 26:18. Coba Ibu baca dulu ya. Matius 26 ayat 18. Nanti Oh. kita cari perikopnya. Apa saya baca satu pasal saya tahu siapa. Oke, Pak. Iya, coba Ya. baca silakan ya. Siapakah si Anu? Habis ini Bu, saya mau tanya juga sama Ibu, Tuhan COD ada juga ya. Tuhan sepaket COD Tuhan Ibu ya. Sabar dulu, baca dulu satu sekop itu Bu ya. Habis ini saya mau tahu siapa si Anu itu jawabannya. Saya akan lampirkan pertanyaan lagi nanti habis ini ya. Satu lagi gitu tentang masalah apa? Tentang masalah Tuhan COD masalahnya ya. Baik, baik. Kemana ya Pak Ustadz nih? Nah, siapa itu si Anu? Si Anu. Tiga pertanyaan tadi ya. Bentar dulu, satu-satu dulu. Tuh, si Anu itu siapa si Anu? Si Anu. Sekarang ya? Atau nanti Iya. kita ketemu lagi? Sekarang lah dijawab. Siapa itu si Anu? Saya banyak tulisan ini. Hah? Lagi banyak PR nih, Pak Ustadz nih. Walah. Pak Ustadz tadi undang saya. Itu. Ngapain mereka tuh? Pada makan. Aduh, makan apa? Babi? Enggak. Woi. Yang penting bukan makan orang Bu ya. Bentar dulu nih, saya follow dulu Ibu Karyana ini. Soalnya lucu ini dia. Kita Muslim. Iya, soalnya lucu dia. Lucu, saya follow dulu Ibu Karyananya ini. Saya Karyana dapat teman baru selain Papi Gembala, dapat teman baru Pak Ustadz Yusuf yang ganteng dan baik hati. Oke? Aduh. Ini Emangnya sore Ibu, ini saya dapat teman baru. Ibu mau turun dulu gitu? Iya. Ntar Oh. kita sambung ya, Bos. Oh, Selesai baik. dulu ya. Oke ya. Oke Bu, thank you, sama-sama. Gak bisa teman-teman ditanya si Anu siapa. Jadikan PR aja kata ibunya. Ada 2 tuh PR-nya ya. Aduh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.